Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi yang sudah kami buat dengan tema online marketing. Sebelum masuk dalam materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Yang pertama itu ada saya sendiri, Muhammad Ilham Waluyo. Yang kedua ada Malta Ulina Bersitorus. Yang ketiga ada Victor Adi Prasetya. Yang keempat ada Dika Indah Larsati. Oke, next. Di sini saya akan menjelaskan apa itu online marketing. Online marketing atau pemasaran online adalah segala aktivitas atau usaha pemasaran produk atau jasa melalui atau menggunakan media internet. Meski begitu, secara strategi, online marketing lebih sering dimanfaatkan sebagai langkah awal dalam membangun reputasi sebuah usaha. Banyak orang menggunakan online marketing sebagai strategi untuk memperkenalkan nama mereka kepada publik. Dalam menggunakan online marketing, suatu perusahaan bisa membangun reputasinya dengan menjadi aktif di media sosial. Banyak calon konsumen menggunakan internet untuk mencari informasi. Nah, dengan memanfaatkan medium internet, sebuah perusahaan bisa memperkenalkan nama mereka kepada publik dan mendorong calon konsumen untuk mencari informasi lebih lanjut. Ada berbagai strategi yang bisa dilakukan dalam online marketing, tapi yang perlu diperhatikan adalah cara-cara untuk memasarkan bisnis dalam online marketing berbeda dengan advertising. Strategi online marketing lebih fokus untuk mempromosikan nama bisnis secara halus agar tidak terlihat seperti sedang mengiklankan suatu bisnis. Karena kebanyakan online marketing bersifat personal dan sering disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan konsumen. Strategi ini sendiri juga sering digunakan untuk membangun hubungan dan koneksi antara sebuah bisnis dengan komunitas mereka. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Dika. Selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat online marketing. Yang pertama ada unlimited space dan waktu. Artinya pemasaran dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa ada batasan selama para pelanggan terhubung dengan internet. Yang kedua ada biaya pemasaran lebih murah. Di sini artinya karena tidak perlu mencetak seperti selebaran, majalah, koran dan tidak perlu membayar pajak baliho. Jangkauan yang didapatkan juga lebih banyak dan besar dengan biaya yang lebih murah. Yang ketiga, ada mudah memilih target pasar. Artinya, pengusaha dapat menentukan dan memilih sendiri target pelanggan yang diinginkan. Yang keempat, ada organisasinya mudah dan sederhana. Artinya, pengorganisasian dalam hal ini cukup mudah dan sederhana karena tidak memerlukan banyak orang dalam pekerjaannya. Lalu yang kelima, ada kemudahan mengelola produk. Di sini, ketika perusahaan menjual produknya secara online dan memanfaatkan website atau sosial medianya sendiri, di dalamnya terdapat sistem manajemen barang dan pergudangan. Perusahaan juga dapat dengan mudah melihat stok barang. Jadi, mungkin pengusaha tidak perlu toko yang besar dan juga bisa menjual barang berdasarkan pesanan. Hal ini tentu saja akan membuat lebih mudah untuk mengelola barang dagangan. Yang keenam, ada pengusaha lebih fokus. Artinya pengusaha dapat lebih fokus dalam melayani pelanggannya karena sistem komputer akan menunjukkan dan mengakomodasi semua pesanan. Sehingga pengusaha dapat lebih fokus kepada pelanggan yang melakukan pembelian. Lalu yang terakhir ada penelitian pasar mudah. Artinya dengan online marketing dalam melakukan riset pasar di banyak produk yang diminati oleh konsumen dapat dilihat dengan cara melihat banyaknya pencarian kata kunci mereka di situs. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Victor. Ya, selanjutnya ada contoh online marketing. Yang pertama itu adalah blogging. Blogging adalah taktik pemasaran yang sangat penting untuk optimasi mesin pencarian atau SEO. Semakin banyak konten yang relevan dan berkualitas yang Anda miliki di situs web Anda, semakin banyak halaman yang dapat diindeks oleh mesin pencari seperti Google. Blog dengan predikat terbaik di Indonesia yaitu ada radityatika.com, omkicau.com, iwanbanaran.com, dan blogdokter.net. Yang kedua adalah sosial media marketing. Strategi pemasaran terbaik untuk semua ukuran bisnis. Banyak konsumen menggunakan saluran media sosial setiap hari untuk berkomunikasi dengan teman, update perkembangan yang terjadi di dunia, atau berjualan produk. Contohnya ada YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Yang ketiga ada email marketing. Biaya yang cukup mahal menjadi salah satu penyebabnya. Mungkin bagi sebagian perusahaan besar dengan budget iklan yang besar pula. Keuntungan menggunakan email marketing yaitu lebih ekonomis, audiens sesuai target, mudah dibuat dan disebar. Contohnya adalah Biznet dan IndiHome yang memberikan informasi bahkan promosi melalui konten email masing-masing pelanggannya. Yang keempat adalah SEO, Search Engine Optimization.
SEO adalah suatu optimasi website agar memperoleh peringkat bagus dari mesin telusuran semacam Google. Tujuannya adalah memungkinkan website Anda untuk lebih mudah ditemukan oleh pengguna internet yang sedang mengakses mesin telusur. Contohnya adalah pencarian lagu Lati karena banyak ditelusuri sehingga mudah ditemukan oleh pengakses. Yang kelima ada pay-per-click AdSense. PPC ini merupakan salah satu digital marketing yang populer dengan metode beriklan pada suatu platform, di mana pengiklan atau advertiser hanya membayar bila ada yang klik iklannya. Contohnya adalah AdWords dari Google, Facebook AdSense, iklan di video YouTube, atau sebagiannya. Yang keenam ada mobile marketing. Mobile marketing adalah sistem pemasaran yang dapat mengandalkan penayangannya via mobile atau sekarang dikenal dengan smartphone dengan menggunakan aplikasi khusus. Contohnya ada kode QR untuk pembayaran melalui GoPay, OVO, dan ShopPay. Lalu ada kode QR untuk melihat menu sebuah kafe dan resto, dan SMS promosi dari CFC, Burger, dan Starbucks. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Marta. Baik, di sini kami mengambil contoh perusahaan yang menggunakan online marketing, yaitu perusahaan Gojek. PT Gojek adalah salah satu transportasi berbasis internet di Indonesia. Kehadiran Gojek ini sebagai bentuk implikasi dalam perkembangan teknologi dan meluasnya penggunaan internet dan smartphone di tengah-tengah masyarakat. Adanya aplikasi atau roda bisnis dalam bidang transportasi nampaknya sudah mengubah cara masyarakat menggunakan transportasi dari secara konvensional ke arah transportasi berbasis internet. Peningkatan jumlah pengguna internet berdampak juga pada jumlah pengguna jaringan sosial melalui smartphone, sehingga masyarakat cenderung beralih menggunakan transportasi berbasis internet. Kemunculan aplikasi ojek online misalnya telah mengubah perilaku sebagai orang yang mendapatkan layanan ojek. Selanjutnya itu ada penerapan online marketing perusahaan Gojek. Yang pertama itu publication atau publikasi. Di sini publikasi menyelenggarakan atau menyebarluaskan informasi melalui berbagai media tentang aktivitas atau kegiatan perusahaan atau organisasi yang pantas untuk diketahui oleh publik. Setelah itu, dalam menghasilkan publikasi untuk memperoleh tanggapan positif secara luas dari masyarakat. Yang selanjutnya itu ada event atau penyusunan program acara. Dalam melakukan penyusunan program acara, harus merancang terlebih dahulu acara tertentu dengan peristiwa khusus atau special event yang dipilih dalam jangka waktu yang tepat atau objek tertentu yang khusus sifatnya untuk mempengaruhi opini publik. Yang selanjutnya itu ada news atau menciptakan berita. Di sini menciptakan berita melalui pers, newsletter atau bulletin dan lain-lain. Public relation official mau tidak mau harus mempunyai kemampuan untuk menulis karena sebagian besar tugasnya untuk mengerjakan PR khususnya dalam menciptakan publikasi. Yang selanjutnya itu ada lobbying atau negotiation, yaitu kemampuan dalam melobi dan negosiasi yang sangat diperlukan bagi seorang public relation office agar semua terencana, ide atau gagasan kegiatan suatu lembaga atau organisasi sebelum di masyarakat perlu diadakan pendekatan untuk mencapai kesepakatan. Yang selanjutnya itu ada social responsibility, yaitu aspek tanggung jawab sosial sebuah perusahaan yang tidak hanya memikirkan keuntungan dalam materi berbagai lembaga atau organisasi serta tokoh yang diwakilkannya, tetapi juga kepedulian kepada masyarakat untuk mencapai sukses dalam memperoleh simpati atau empati dari khalayak rekan kerjanya. Terima kasih. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Dan terima kasih kepada Miss Tasya selaku dosen. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.